Kita lanjutkan tentang makna Allah Al-Muhsin ya. Bahwa ini kembali kepada makna ya, Al-Muhsin itu kata ulama di sini Syekh Abdul Razak dalam kitabnya tentang waktu membahas nama ini adalah yarji ilal fadli wal in'am wal judi wal ikram wal manni wal ata. Makna ihsan itu adalah kembali kepada keutamaan, memberikan nikmat, kedermawanan, kemuliaan, ya, pemberian karunia. Ya, ini makna-makna ihsan. Wal ihsanu wasfun lazimun subhanahu lahu subhanahu ya. Ihsan, perbuatan baik itu adalah sifat yang menjadi kelaziman Allah. Jadi Allah senantiasa berbuat ihsan kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya. La yakhlu mawjudun an ihsanihi tarfata ainin. Tidak ada satu makhluk pun ya yang tidak kosong dari perbuatan ihsan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang kosong dari perbuatan ihsan Allah tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Jadi kita sadarilah kita senantiasa mendapatkan ihsannya Allah bil ijadi wal in'ami wal imdad, yaitu dengan diciptakannya kita, diberi nikmat kita ya, dan dirawatnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladzi ahsana kulla shay'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah lah zat yang telah berbuat ihsan kepada segala sesuatu dan menciptakan makhluknya dan memulai ya, menciptakan manusia itu dari tanah. Ini untuk mengutamakan manusia. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan Allah membentuk rupamu, membentuk tubuhmu, dan Allah memperbagus tubuhmu. Wa ilaihil masir ya, manusia itu sosoknya yang paling bagus, tegak ya dia. Ini menunjukkan apa? Allah itu maha mengetahui, maha rahmat ya, maha pencipta ya. Maka ketika menciptakan sosok yang seperti ini, hendaknya kita bersyukur. Ini diantara ihsan Allah kepada kita, diciptakan. Tak ada makhluk ya, walaupun kita tidak sekejap mata pun kecuali mendapat ihsannya Allah. Lihat kita misalnya nafas kita ya, sehari-hari ini kita nggak berpikir, tetapi Allah takdirkan dalam tubuh kita terus jantung kita bergerak ya, tidak perlu berpikir, tidak berat ya, kecuali yang diberikan ujian sakit tentunya oleh Allah. Ini semua adalah perbuatan ihsan Allah yang terkadang manusia lupa untuk mensyukurinya. Sedangkan ihsan yang paling besar ya, dan ini tidak diberikan kepada semua orang, adalah apa itu? Wa adamul ihsan atau fi kulli hadatin wa sarhu sadri lilujumi ta'ati rabbil alamin. Ya, ini ihsan terbesar jamaah sekalian. Jangan lupa bahwa taufik Allah kepada agama ini, kita beragama Islam ini ihsan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambahkan lagi khususnya bagi orang-orang yang melazimi ketaatan kepada Rabbul Alamin, terus taat. Ada kan Islam itu orang beragama Islam tetapi dia belum taat. Islamnya sendiri adalah a'zamul ihsan ya, ihsan terbaik, terbesar. Kemudian jika seorang hamba tersebut senantiasa taat kepada Rabbul Alamin ya, wa tathbit alal haq wal huda ilal mamat, kemudian hingga mati itu dia senantiasa teguh di dalam agama ini ya. Nah, ini adalah ihsan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia nanti kemudian dilanjutkan husnul khotimah, maka akhirnya di akhirat masuk surga, maka ini ihsan terbesar. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya an yataqarrabu ilaihi bimuqtada ma'ani asma'ihi. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya ya, agar hambanya ayataqarrabu ilaihi, mendekatkan diri kepadanya, bimuqtada ma'ani asma'ihi ya, dengan tuntutan makna-makna nama-nama dan sifat. Maksudnya adalah ketika Allah itu Ar-Rahman, maka dia mencintai Ar-Ruhama ya. Allah itu ketika Ar-Rahman Maha Pengasih, mencintai orang-orang yang saling mengasihi,
sehingga kebalikannya Allah tidak mencintai ya, atau Allah membenci orang-orang yang saling memusuhi. Allah itu Al-Karim yuhibbul kurama, yang maha mulia mencintai orang-orang yang mulia. Muhsinun yuhibbul muhsinin. Ya, ini Allah itu Al-Muhsin, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, karena itu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kita sampaikan di sini perkataan ulama tentang apa faidah pokoknya ya, di antara faidah pokok ketika di dunia kita berbuat ihsan ya. Terutama ihsan kepada manusia. Ihsan kepada Allah sudah jelas ya. Ini ada faedah yang agung ya, ketika seseorang itu berbuat ihsan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, yaqulul al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullahu fi kalamin azim lahu an asbabis sarhi sadri. Di antara sebab dada itu lapang, jamaah sekalian, kata beliau di sini, wa minha ya, di antara sebab dada itu lapang adalah fa innal karimal muhsin asrahun nasi sadran. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang berbuat baik ya, wa minha al-ihsanu ilal khalqi ya. Orang-orang yang berbuat baik ya adalah memiliki, saya ulang ya, adalah sebabnya adalah orang-orang yang berlapang dada tadi, sebabnya adalah wa minha, sebabnya adalah diantaranya al-ihsanu ilal khalqi, kita berbuat baik kepada makhluk yang lain, manusia, binatang, dan seluruh makhluk kita berbuat baik kepadanya ya. Jadi ini membuat kita lapang dada, kata beliau. Jadi oleh karena itu terutama kepada kedua orang tua jika masih ada, jika tidak ada kita doakan. Wa naf'uhum bima yumkinuhu minal mal wal jah ya. Kita beri manfaat mereka apa yang mungkin kita lakukan, yaitu apa? Dengan memberikan harta benda, kehormatan kita jika kita memiliki kedudukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jika kita mampu memudahkan orang lain, jangan dipersulit ya, karena wasilah kita ya. Saya ulang, jika kita mampu memudahkan orang lain, itu adalah, ketahuilah ini Allah ingin berbuat ihsan kepada kita. Wa naf'u bil badan wa anwa'ul ihsan, ya, memberi manfaat dengan badan ini, membantu dengan tenaga kita, dan beragam kebaikan yang lain ya. Fa inal karimal muhsin asrahun nasi sadran. Karena orang-orang yang mulia, orang-orang yang berbuat ihsan itu, apa kata beliau, orang yang paling lapang dadanya. Wa adyabuhum nafsan, paling baik jiwanya. Wa an'amuhum qalban, paling nikmat hatinya. Ini orang-orang yang berbuat ihsan. Wal bakhil alladzi laisa fihi ihsanun, sebaliknya orang-orang yang bakhil, artinya enggak mau berbuat baik, enggak mau berbuat ihsan, baik dengan harta, kedudukan, atau perkara yang lain apapun dari ihsan ini, adyakun nasi sadran, orang yang dadanya itu paling sempit. Pasti begitu, pasti sempit mereka. Wa ankatuhum aisan, hidupnya paling keruh. Wa adamuhum hamman wa ghamman, mereka orang yang paling susah dan paling menderita hidupnya.